Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Wa fiddin azdani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam hari ini di Masjid Polsek Delanggu ini untuk kita kembali melanjutkan pengajian dan taklim rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan-permasalahan fikih ibadah sehari-hari yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Semoga Allah menjaga beliau. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai dalam permasalahan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sahnya sholat seseorang. Kita sampai syarat yang kedua, yaitu tentang permasalahan sitrul aurat. Menutup aurat. Hendaknya seorang yang sholat itu menutup auratnya agar diterima sholatnya, dan sholatnya itu sah, maka harus menutup auratnya. Setelah kita baca bagaimana aurat seorang laki-laki, sekarang kita akan membahas aurat atau batasan aurat seorang wanita di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik, sebelum kita baca, perlu kita ingatkan tentang permasalahan aurat kemarin, bahwa aurat di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Aurat di dalam sholat. Ada aurat yang khusus di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah aurat yang berkaitan dengan di luar sholat. Ada perbedaan. Nah, aurat di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Contohnya misalnya bagi seorang wanita adalah berkaitan dengan rambut. Nah, kalau di luar sholat, seorang wanita, misalnya suami istri, di dalam kamar misalnya berdua, maka istrinya tadi, wanita tadi boleh membuka wajahnya, membuka rambutnya, dan bagian tubuh yang lain, karena di dalam kamar dan hanya ada suaminya. Nah, rambutnya itu bukan aurat, boleh ditampakkan. Akan tapi berbeda kalau wanita tadi hendak atau berniat melakukan sholat di dalam kamar, maka wajib bagi wanita tadi untuk menutup rambutnya. Rambut pada waktu sholat itu aurat. Sedangkan di luar sholat bukan aurat. Kalau di dalam kamar bersama suami boleh dibuka. Akan tapi kalau dia hendak sholat, maka rambutnya harus tertutup, walaupun yang ada hanya suaminya. Nah, ini contoh yang perlu kita ketahui tentang permasalahan aurat. Baik, kita baca bagaimana penjelasan beliau berkaitan dengan permasalahan ini. Wal mar'atu kulluha auratun. Beliau berkata, dan wanita itu semua anggota tubuhnya adalah aurat. Nah, ini berkaitan di luar sholat ya. Wanita itu seluruh anggota tubuhnya adalah aurat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu auratun. Dan seorang wanita itu tubuhnya adalah aurat. Nah, idza kharajat istasrafha syaitan. Jika wanita tadi keluar dari rumahnya, maka
akan dihias oleh syaitan. Nah, tubuhnya dan yang lain-lain. Sehingga agama Islam memberikan syariat atau menuntunkan agar seorang wanita menutup tubuhnya dengan hijab dan yang lain-lain. Karena apa? Tujuannya adalah menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga menjaga kebaikan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya, agar jangan sampai terjadi kerusakan di dalam masyarakat. Nah, banyaknya terjadi perzinaan ataupun perselingkuhan yang menyebabkan perceraian, rusaknya rumah tangga, dan yang lain-lain. Itu salah satu sebab dasarnya adalah seorang wanita tidak menutup auratnya. Nah, sehingga kenapa Islam begitu tegas dan begitu ketat di dalam permasalahan aurat seorang wanita, sampai Rasulullah SAW bersabda, sinfani, dua golongan yang termasuk penduduk neraka yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, artinya diancam dengan neraka, adalah al-mar'ah kasiyat. Nah, yang berpakaian tapi telanjang. Salah satu ancaman atau salah satu penduduk neraka adalah seorang wanita yang berpakaian akan tapi telanjang. Yaitu mereka berpakaian akan tapi tidak menutup aurat mereka. Baik, karena memang dalam rangka menjaga kebaikan masyarakat tadi. Baik, wal mar'atu auratun. Hadis ini sahahahu Tirmidzi. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, hadis yang sahih. Wali hadis Ummi Salamah, dan juga berdasarkan hadis Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laisa 'alaiha izar." Bolehkah seorang wanita itu sholat dengan memakai baju yang panjang, baju kurung yang panjang, jubah dari atas ke bawah, wa khimar, dan juga jilbab dari kepala menutup leher, walaisa 'alaiha izar, akan tapi tidak memakai sarung. Nah, pakaian atasan dan jilbab saja, tidak memakai sarung bawahan, boleh atau tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Nah, boleh idza kana dar'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Jika pakaian yang jubah panjang tadi sabighan, itu lebar panjang bisa menutup sampai punggung kedua telapak kakinya, maka diperbolehkan. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang wanita di dalam sholatnya harus menutup rambutnya. Nah, harus menutup anggota badannya yang atas. Berdasarkan dari perkataan khimar tadi. Seorang wanita memakai khimar. Khimar itu adalah jilbab yang menutup atas rambut sampai leher. Baik, kemudian harus menutup dir, memakai pakaian dir, yaitu dari punggung sampai telapak kakinya, sampai punggung kakinya, bagian atas kakinya. Nah, maka harus tertutup semuanya. Dan yang diperbolehkan untuk dibuka di dalam sholat adalah wajahnya. Wajah seorang wanita boleh dibuka. Kemudian kedua telapak tangannya dan juga telapak kakinya. Nah, ini 3 anggota badan yang boleh terbuka, wajahnya, kemudian telapak tangannya dan telapak kakinya. Selain itu, selain 3 anggota badan ini wajib tertutup di dalam sholat. Kalau terbuka, maka sholatnya tidak sah.
sholatnya batal dan tidak diterima, harus diulang. Nah, dan yang banyak terjadi kesalahan adalah permasalahan rambut. Kadang-kadang rambutnya keluar dari jilbabnya, ataupun kadang-kadang wanita di rumah sholat pakai sarung, tetapi kadang-kadang betisnya kelihatan. Ini juga salah. Perlu kita ingatkan istri-istri kita, saudara-saudara perempuan kita yang lain-lain untuk memperhatikan permasalahan ini, rambut dan juga betisnya agar ditutup di dalam sholat. Yang boleh hanya wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Baik, kita lanjutkan. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Aisyah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang sudah dewasa, sudah haid, kecuali dengan khimar. Khimar adalah pakaian jilbab penutup rambut, penutup kepala. Nah, maka rambutnya harus tertutup, tidak boleh terbuka, tidak boleh terlihat di dalam salat. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi di dalam menjelaskan hadis tadi, wal amalu alaihi inda ahli ilmi, dan pengamalan hadis tersebut itu dilaksanakan oleh para ulama, yaitu apa? Annal mar'ah, sesungguhnya seorang wanita, idza adrakat fa shallat, jika dia menemui waktu salat kemudian dia melakukan salat, wa syai'un min sya'riha maksufun, akan tapi ada sedikit dari rambutnya itu maksuf, terbuka, terlihat, la tajuzu sholatuha, maka tidak boleh salatnya, tidak boleh, tidak sah dan tidak diterima salatnya. Nah, kalau rambutnya itu ada yang keluar, ada yang terlihat tidak tertutup. Kemudian bagaimana ukurannya? Ukuran banyak sedikitnya rambut yang tidak boleh terbuka itu dikembalikan kepada urf, ya, adat. Kalau ini rambut ini secara pemahaman ini sedikit, memang sedikit satu lembar atau satu helai, dua helai yang memang tidak disengaja, maka tidak mengapa, karena memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, sudah berusaha. Tapi kalau rambutnya banyak sampai kelihatan banyak, secara urf itu banyak, maka sholatnya tidak sah. Nah, banyak sedikitnya dikembalikan kepada urf, ya. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan permasalahan rambut. Baik. Hadhil ahadits. Nah, maka hadis-hadis ini, hadis-hadis yang di atas, hadis Aisyah dan juga hadis Ummu Salamah tadi, ma'a qaulihi ta'ala, bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna. Yang artinya, janganlah kalian wahai wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kalian illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak di dalam salat. Ini di dalam salat yaitu suatu anggota tubuh yang biasa nampak. Yang biasa nampak di sini adalah wajah, kemudian telapak tangan dan juga telapak kaki. Nah, boleh ditampakkan di dalam salat, boleh dibuka di dalam salat. Tetapi selain itu tidaklah boleh ditampakkan. Wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menjulurkan khumur, jilbab, dari atas kepala mereka sampai menutup rambut dan leher mereka, ala juyubihinna, sampai leher ke dada, wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna, dan tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali pada suami-suami mereka. Ini kalau di luar salat. Baik, maka tadi dari ayat tadi tidak boleh menampakkan kecuali yang biasa nampak. Nah, maka selain wajah, telapak tangan dan telapak kaki tidak boleh diperlihatkan di dalam salat.
Dan juga dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istri engkau, wa banatika, dan anak-anak perempuan engkau, wa nisa'il muslimin, dan wanita-wanita mukminin, wanita-wanita yang mukmin beriman pada Allah dan kepada hari akhir, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan, memanjangkan dari jilbab-jilbab mereka sehingga menutup rambut dan leher-leher mereka." Nah, ini perintah kepada semua wanita, istri Nabi, putri-putri Nabi, maupun wanita-wanita yang beriman. Nah, wanita yang beriman hendaklah menutup rambut dan leher-leher mereka pada waktu sholat. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat ke-53, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Dan jika kalian meminta, berdialog, berbicara kepada mereka para wanita, meminta sesuatu barang, fas'aluhunna, maka hendaklah kamu meminta min wara'i hijab, dari balik hijab. Nah, kalau kita berbicara kepada wanita yang bukan mahram, ya, bukan mahram, hendaklah kita berbicara di balik hijab, tidak melihat aurat mereka, tidak melihat wajah mereka, tidak melihat kulit mereka secara langsung, akan tapi ada pembatas antara kita dan wanita tadi. Kenapa sebabnya? Apa alasannya? Allah jelaskan, "Dzalikum azharu liqulubikum." Karena dengan adanya hijab tadi, itu lebih adhar itu lebih mensucikan hati-hati kita. Nah, Islam mensyariatkan hijab karena tujuannya mensucikan hati kita, para laki-laki, wa qulubihinna, dan juga hati-hati mereka, hati-hati para wanita. Nah, membersihkan hati, dengan hati yang bersih maka akan menimbulkan amalan yang baik, jiwa yang baik, nah, jasad yang baik, dan perbuatan yang baik. Dan manfaat yang lain yang sangat banyak dari kebersihan hati ini. Dan dengan kotornya hati akan mengakibatkan kejelekan, kerusakan-kerusakan yang banyak bagi pribadi ataupun masyarakat, disebabkan karena permasalahan hijab ini. So, ya. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Wa qauli Aisyah, dan juga berdasarkan perkataan Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muhrimat." Kita pernah bersama Nabi, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya, muhrimat, dalam keadaan ihram, haji atau umrah. Fa idza marra binar rijal, kalau lewat kepada kami laki-laki, sadalat ihdana khimaraha ala wajhiha, maka sadalat artinya menutupkan salah seorang kami wanita, himar yaitu menutup kepalanya kepada wajahnya ditutup kalau sedang misalnya tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Kalau tidak ada laki-laki, dibuka wajahnya, karena tawaf itu dalam hadis juga termasuk sholat, maka harus dibuka wajahnya. Akan tapi kalau ada laki-laki yang lewat, ada laki-laki yang di dekatnya, maka ditutup wajahnya. Fa idza jawazuna kasafnahu. Kalau laki-laki tadi sudah melewati kami jauh, kasafnahu, maka kami buka wajah-wajah kami. Nah, wajah mereka. Baik, maka dari sini menunjukkan bahwa wajah di dalam sholat itu harus dibuka, tidak boleh tertutup. Nah, kecuali kalau sholatnya itu di tempat umum, ya, di tempat umum, di masjid umum yang ada laki-laki yang bukan mahram, maka ditutup pula, ditutup wajahnya. Tapi kalau sholatnya di rumah, tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka dibuka wajahnya, kedua telapak tangannya, dan telapak kakinya. Tidak perlu pakai kaos tangan, kaos kaki. Nah, baik. Ini penjelasan beliau berkaitan dengan aurat di dalam sholat bagi seorang wanita.
Baik, hadhihi nusus, maka dalil-dalil ini, dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an dan sunnah ini, wa ma jaa'a bi ma'naha, dan apa-apa yang datang yang semisalnya minal kitab was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, wa hiya katsirah syahirah, yang sangat banyak dan juga sangat syahir, terkenal, masyhur. Tadullu, semuanya itu menunjukkan atas ala annal mar'ah kulluha aurah amamar rijal ajanib, bahwa seorang wanita itu semuanya anggota tubuhnya adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing yang bukan mahram. La yajuzu an yadhhara min badaniha syai'un bi hadratihim fi sholati wa ghairiha. Maka tidak boleh untuk menampakkan dari anggota badannya sedikit pun kalau mereka ada, laki-laki yang asing tadi ada di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, amma idza shollat fi makanin khalin, akan tapi jika seorang wanita tadi itu sholat di tempat yang khal itu tempat yang kosong, yang tidak ada laki-laki yang lain, minar rijal al-ajanib, fa innaha taksifu wajhaha fi sholat. Maka hendaklah mereka menutup wajahnya, membuka wajahnya di dalam sholat. Wajah, telapak tangan, dan telapak kaki, ya. Nah, 3 anggota badan ini disyariatkan untuk dibuka. Fahuwa laisa bi auratin fi sholat, karena anggota-anggota badan tadi bukanlah termasuk aurat dalam sholat, lakinnahu auratun inda rijal ghairi maharim, akan tapi termasuk aurat jika di luar sholat, jika ada laki-laki yang bukan mahram. Fala yajuzu nadharuhum ilaihi, maka tidak boleh bagi mereka untuk melihatnya. Baik. Wa innahu laminal mu'sifi al-muhzin ma wasala ilaihi katsirun minan nisa'il asr al-muslimat min tukin wa tasahulin fi sitri. Baik. Dan termasuk dari sesuatu yang sangat menyedihkan dan sangat disayangkan pada waktu ini, apa-apa yang terjadi bagi kebanyakan wanita pada zaman ini. Min tahattuk itu merobek atau meremehkan, tasahul, meremehkan fisitr dalam permasalahan hijab ini, sitr, hijab atau jilbab, pakaiannya ini mereka meremehkannya. Wa tasabukin ila ibrazi mafatihinna, dan mereka banyak melakukan ibraz, yaitu memperlihatkan mafatihinna, anggota-anggota tubuh mereka yang menyebabkan fitnah. Baik. Wa tikhadil libas alladzi la yastur, sehingga mereka mengambil pakaian-pakaian yang tidak menutup. Taqlidan linisa'il kafarah al-murtaddin, yang semuanya itu sebagai bentuk taklid mengikuti model-model wanita-wanita kafir dan murtad. Fala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Nah, padahal permasalahan pakaian atau permasalahan aurat itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi wanita. Seperti yang telah kita jelaskan pada awal pertemuan tadi, Rasulullah SAW pernah bersabda ada 2 anggota atau ada dua penduduk neraka. Ada 2 penduduk neraka yang belum pernah Rasulullah SAW lihat. Nah, salah satunya adalah nisaun kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian akan tapi telanjang. Nah, berpakaian akan tapi telanjang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dengan neraka. Nah, maka permasalahan pakaian itu bukan sesuatu yang ringan, ya. Mungkin wanita rajin sholat, rajin puasa, akan tetapi di dalam permasalahan pakaian ini meremehkan, maka
sangat dikhawatirkan untuk dimasukkan oleh Allah di dalam neraka gara-gara permasalahan pakaian ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Innallaha ta'ala qad amara biqadrin zaid ala sitril aurat fi shalat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sesuatu yang lebih di dalam menutup aurat di dalam salat. Nah, wa huwa akhdhuz zinah, yaitu mengambil perhiasan. Nah, perlu kita pahami bahwa menutup aurat di luar salat itu tujuannya adalah saddud dzari'ah al-fitnah. Seorang laki-laki diperintahkan untuk menutup aurat di luar salat. Seorang wanita diperintahkan untuk menutup aurat di luar salat. Itu tujuannya adalah untuk menghindari adanya kerusakan fitnah. Nah, sedangkan berbeda dengan aurat di dalam salat. Kalau aurat di dalam salat itu tujuannya bukan untuk menghindari adanya fitnah atau kerusakan, akan tapi akhduz zinah. Bagaimana kita itu dengan pakaian kita di dalam salat itu berhias diri kepada Allah. Nah, bagaimana kita berhias diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian kita dalam salat. Nah, contohnya seperti yang telah kita bahas bahwa seorang laki-laki pundaknya itu di luar salat boleh dibuka karena bukan aurat, pundak boleh dibuka, ditampakkan kepada orang lain. Akan tapi di dalam salat harus tertutup pundaknya, kedua pundaknya harus tertutup. Karena apa? Karena memang di dalam salat kita menghadap Allah, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah berhias kepada Allah dengan badan kita, pakaian kita, hati kita, dan segala sesuatu yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini ya. Jadi aurat di luar salat itu tujuannya untuk menghindari adanya fitnah. Sedangkan aurat di dalam salat itu tujuannya adalah akhduz zinah, untuk berhias di hadapan Allah. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai keturunan Nabi Adam, baik laki-laki maupun wanita, ambillah perhiasan kalian setiap kalian hendak ke masjid, setiap kalian hendak sholat. Nah, berhias diri kepada Allah dengan pakaian, dengan minyak wangi, dengan yang lainnya. Nah, fa'amara bi akhriz zinah la bisitril aurat faqat. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita untuk mengambil perhiasan, tidak hanya sekedar menutup aurat saja. Nah, kalau hanya sekedar menutup aurat, kita pakai sarung, pakai celana pendek yang menutup menutup aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut ya, seperti itu, ini sudah menutup aurat. Akan tetapi kalau pas sholat, nah, hendaklah lebih dari sekedar itu, yaitu akhduz zinah. Mimma yadullu ala anal muslima yanbaghi lahu an yalbas ahsana thiyabihi wa ajmaliha fi sholati lil wukuf baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, semuanya itu menunjukkan bahwa hendaklah seorang muslim itu yang bagi seyogyanya, sebaiknya untuk memakai ahsana thiyabihi, pakaian yang terbaik, yang terindah di dalam sholat, untuk wukuf, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghadap orang yang penting, orang yang terhormat, maka tentu saja kita mungkin memilih pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, yang terbaik, yang terbaru mungkin. Maka tentu saja kalau kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, lebih pantas bagi kita untuk mengambil pakaian yang terbaik. Baik, fayakunul musalli fi hadzal mauqif ala akmali hayatin zahiran wa batinan. Maka hendaklah seorang yang salat dalam mauqif, dalam keadaan ini, dalam keadaan dia salat, itu dalam akmali hay'ah, dalam keadaan yang paling sempurna, zahiran secara luar, yaitu luar badannya, pakaiannya bersih,
dan batinnya hatinya juga bersih dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat mereka. Baik, lahir dan batin hendaklah baik, hendaklah sempurna pada waktu salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan yang kita telah sampaikan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwa aurat seorang wanita di dalam salat itu adalah batasannya yang boleh dibuka adalah wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Nah, ini pendapat yang rajih, yang kuat dari beberapa pendapat di kalangan ulama, dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan taala dan juga Syekh Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Nah, ini 3 anggota badan. Selain itu hendaklah tertutup. Baik, selesai permasalahan menutup aurat. Kemudian kita akan masuk kepada syarat salat yang ketiga, yaitu ijtinabun najasah, menjauhi adanya najis. Baik, bahwa di dalam salat hendaklah kita menjauhkan diri, menjauhkan dari najis. Dan yang dijauhkan dari najis itu meliputi 3 meliputi 3. Yang pertama adalah tempatnya harus bersih dari najis, tempat yang kita pakai. Nah, misalnya kita sholat di rumah, hendaklah kita pastikan tempat yang kita pakai bersih dari najis. Atau misalnya pakai tikar, juga tikarnya pakai karpet misalnya, hendaklah bersih dari najis karpet tersebut. Kemudian yang kedua adalah badan kita bersih dari najis, kaki kita, tangan kita, nah bersih dari najis. Kemudian yang ketiga adalah pakaian, sarung, jubah ataupun gamis yang kita pakai bersih dari najis. Ini 3 benda yang harus bersih dari najis. Tempat, pakaian, dan badan. Baik, kita baca penjelasan beliau. Wa mimma yustaratu lis-sholati ijtinabun najasa. Dan yang termasuk dari syarat sahnya sholat seseorang, agar sholat kita diterima oleh Allah dan sah, adalah jauh dan bersihnya dari najis. Bi an yabta'ida anha al-musalli, yaitu menjauhinya. Seorang salat hendaklah menghindarinya. Wa yakhlu minha tamaman, dan bersih darinya secara bebas, totalitas. Fi badanihi, di badannya, wa thawbihi ataupun pakaiannya, wa buq'atihi, dan tempatnya. Allati yaqifu 'alaiha shalat, yang dia pakai, dia berdiri, dia pakai untuk sholat. Nah, 3 hal yang harus bersih. Baik. Wan najasah, dan najis itu apa? Najis itu artinya apa? Adalah qadarun, kotoran. Najis itu sesuatu yang kotor. Makhsusun, akan tapi kotoran yang khusus, ya. Kotoran itu banyak. Ingus itu kotoran, sesuatu yang kotor. Apalagi ludah itu kadang-kadang sesuatu yang kotor. Nah, apalagi orang mutah misalnya, itu kadang-kadang kotoran. Nanah itu juga kotoran. Akan tapi tidak semua kotoran itu najis. Karena apa? Najis itu qadarun, kotoran. Nah, ini yang pertama, syarat sesuatu dikatakan najis, sesuatu yang kotor. Kemudian yang kedua, makhsus, akan tapi khusus. Kotoran-kotoran yang khusus dijelaskan di dalam apa? Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kotoran itu najis, kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka hukum asalnya adalah sesuatu itu suci. Nah, misalnya kita tidak tahu ingus atau nanah itu najis atau tidak. Kita cari dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalil yang mengatakan nanah itu najis. Maka hukum nanah itu hukumnya suci. Nah, karena apa? Tidak ada dalilnya.
hukum asal benda itu suci. Kecuali ada dalil-dalil yang mengatakan itu najis. Nah, kalau ada dalilnya, baru kita katakan najis, kita jauhi. Maksus ya, maksus di sini khusus dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau tidak ada penjelasannya, hukumnya suci. Yamna'u jinsuhu as-sholat. Yang benda tadi, itu yamna, menghalangi sholat. Menghalangi sholat. Ya, menghalangi apa? Menghalangi sahnya sholat. Baik. Contohnya apa? Kalmaitah. Seperti bangkai. Nah, bangkai. Bangkai. Bangkai itu apa artinya? Bangkai itu adalah binatang-binatang. Ya, bangkai. Ya. Bangkai itu najis. Kecuali bangkai manusia. Ya. Manusia kalau meninggal, muslim ataupun kafir, itu tidaklah najis, suci. Badannya, kita misalnya ada orang meninggal, kita nyentuh badannya, tidak najis. Akan tapi kalau binatang, maita itu binatang yang mati tanpa disembelih. Nah, binatang yang mati tanpa disembelih, dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya najis. Seperti contohnya misalnya apa? Ada ayam ketabrak. Ketabrak apa? Ketabrak mobil, kemudian meninggal. Mati. Maka hukum ayam ini itu najis. Artinya apa? Artinya kalau kita memegang, ini mungkin di tengah jalan, kemudian kita mau buang, maka sebelum kita sholat, hendaklah kita cuci tangan kita dari karena kita baru saja menyentuh ayam yang meninggal tanpa disembelih. Nah, baik. Nanti dalil-dalilnya akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah tentang permasalahan jenis-jenis najis al-maitah, ada dam, darah, wal khamr di sini sebutkan khamr, wal baul, wal ghaid. Nah, dan yang lain-lain karena pembahasannya panjang kita tunda sampai pertemuan berikutnya insyaallah. Bagaimana perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang lebih rajih dalam permasalahan ini. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan tentang permasalahan najis ataupun permasalahan menutup aurat bagi wanita tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, najis ya, najis. Baik, kalau air kencing anak itu perlu dirinci, anak laki-laki ataupun wanita, ada perbedaannya. Kalau anak laki-laki yang masih masih minumnya itu susu ASI saja, kalau kita terkena air kencingnya itu tidak perlu dicuci. Jadi najis air kencing laki-laki, anak kecil laki-laki yang masih makanannya hanya susu saja, ASI saja, itu najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Jadi cukup kita ambil air, kita percikkan, kita cipratkan gitu, sudah, kita usap, sudah selesai. Nah, tapi kalau anak itu perempuan, maka dicuci. Nyuci itu artinya apa? Ghusl ya, ghusl dalam bahasa Arab itu mencuci itu airnya harus banyak, kemudian digosok ya, digosok. Itu arti mencuci. Mencuci itu airnya harus banyak dan harus digosok. Sedangkan itu kalau wanita ya, wanita airnya banyak harus digosok. Sedangkan laki-laki cukup kita percikkan air dan kita usap, sudah selesai. Baik, seperti itu, dan tidak perlu mengulang wudu. Tidak perlu mengulang wudu karena najis itu tidak membatalkan wudu.
Najis itu tidak membatalkan wudu, akan tapi najis itu cuma dicuci, dihilangkan sehingga hilang warna, bau dan rasanya sudah cukup. Sehingga apa? Kalau kita sholat sudah wudu, kemudian di tengah jalan kita nginjak air kencing tadi, anak kecil wanita, kita cuci kaki kita, setelah itu langsung sholat, tidak perlu mengulang wudunya lagi. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang membatalkan wudu adalah hadas ya. Perbedaan antara hadas dan najis, salah satunya adalah kalau hadas itu membatalkan wudu, harus diulang wudunya seperti kentut. Berarti kalau kita habis wudu, kemudian berjalan kentut itu hadas. Harus diulang wudunya. Tapi kalau kita berjalan, sudah wudu, di tengah jalan kita terkena najis, najis tadi tidak membatalkan wudu, tetapi cukup dihilangkan dengan dicuci dengan air. Itu salah satu, ya. Apa? Sudah kering. Tinggal dilihat baunya. Kalau masih ada baunya, maka itu berarti masih ada najisnya. Masih ada bau bendanya, ya, masih ada cairannya, dan masih ada baunya, berarti masih ada najis. Jadi ukurannya itu bau, warna, dan rasanya. Seperti itu. Ukuran najis. Tadi selama masih ada bau dan warna dan rasanya berarti masih ada benda najisnya. Tapi kalau sudah hilang berarti sudah hilang najisnya pula. Iya, Pak. Baik. Jadi kita tidak bersentuhan langsung ya dengan najisnya. Nah, seperti itu boleh. Boleh sah sholatnya. Yang penting kita tidak bersentuhan langsung dengan najis. Jadi ada pembatas. Ada pembatas antara kita dengan najis. Ada pembatas sesuatu yang memisahkan. Nah, antara kita sholat dengan benda najis tersebut. Nah, seperti itu. Baik, nah. Ada yang lain nggak, Pak? Sudah cukup ya, insya Allah sampai di sini pertemuan kita lanjutkan insya Allah pada ahad depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.